Shalom kasih hatinya Tuhan. It's nice to meet you again this morning devotional reading. Hope all of you still blessed. Pada hari ini Sabtu 11 Desember 2021, saya akan bagikan renungan yang sudah saya baca dari renungan Warung Sate Kamu. Renungan Warung Sate Kamu yang berjudul Merawat Mereka yang Membutuhkan. Diambil dari Ulangan 15 ayat 7-11. Bikinlah firman Tuhan. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya, seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul dalam hatimu pikiran dursila. Demikian sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberikan kepadanya, memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya karena dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikianlah haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Dari renungan ini saya mendapatkan 3 poin sesuai dengan paragraf yang ada. Poin pertama, Elvis Summer menolong Smokey yang bekerja sebagai penolong. Dimana Elvis menolong Smokey yang bekerja sebagai pemulung. Dimana Elvis ini membuat situs yang bernama GoFundMe yang bekerja sama dengan gereja lokal untuk menyediakan lahan untuk membangun lebih banyak tempat penampungan bagi tunawisma. Di sepanjang Alkitab juga kita sering mendengar kata-kata, kita diajar juga untuk selalu menolong gitu, seperti ayat yang kita baca, supaya menolong sama kita. Poin yang ketiga yaitu semua orang membutuhkan pertolongan kita. Jadi meskipun kita masih belum kelihatan, seperti saya masih mahasiswa, saya masih bergantung kepada orang tua, belum bekerja, tapi uang yang diberikan kepada orang tua saya memang gak banyak, tapi bisa saya sisihkan. Seperti baru-baru ini saya memberikan donasi kepada teman saya. Dia mengadakan penggalangan dana untuk membantu di panti asuhan. Saya memberikan sedikit daripada apa yang saya punya, dan dia bilang terima kasih. Dan apa artinya kita manusia kalau kita gak saling tolong-menolong gitu. Jadi di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, adakah seorang yang kamu kenal atau yang pernah kamu lihat yang kira-kira membutuhkan pertolonganmu hari ini? Ada, tentu saja ada. Teman-teman juga pasti ada. Mari kita lihat mereka dan kita tolong mereka. Sebagai contoh saya tadi, ada teman saya mengadakan penggalangan dana, saya memberikan sedikit gitu. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menolong mereka? Ya, apa yang ada pada kita, gak harus mengenai materi, gak harus mengenai uang, tapi perhatian kita. Misalnya kita punya kue di rumah, kita bagikan ke tetangga kita. Tahun yang lalu saya sempat buat program bersama dengan adik-adik saya di rumah. Kebetulan sepupu saya di rumah. Kami memasak makanan kepada tetangga-tetangga dan itu sangat memberkati mereka. Dan inilah teman-teman renungan yang bisa saya bagikan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya kami bisa belajar menjadi orang-orang yang bisa berbagi Tuhan kepada sesama Tuhan. Terpujilah namamu, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terus berkati, God bless.